Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah pesantren yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang sangat dihormati, Kiai Mamur. Namanya sudah sangat dikenal luas, bukan hanya karena ilmunya yang mumpuni, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Kiai Mamur memiliki seorang putra yang sangat dicintainya, seorang anak laki-laki yang bernama Fajar. Fajar adalah anak pertama, yang sejak kecil sudah diberi pendidikan agama yang sangat baik oleh ayahnya. Sejak usia dini, Fajar dikenal sangat cerdas, selalu memimpin sholat, dan sering mendapat pujian atas kepandaian dan kecerdasannya dalam menghafal Al-Quran. Namun, meski berasal dari keluarga yang sangat taat dan religius, Fajar mulai menunjukkan perubahan besar saat ia menginjak usia remaja. Di usianya yang ke-18, Fajar mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki latar belakang agama yang kuat. Mereka adalah teman-teman yang sering terlihat di warung kopi atau bermain sepak bola tanpa memperhatikan waktu sholat. Awalnya, Fajar masih bisa menjaga batasan, namun lambat laun, pergaulan itu mulai mempengaruhi dirinya. Ia mulai meninggalkan sholat, bergaul dengan teman-temannya yang suka minum minuman keras, dan bahkan mulai merokok. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah pesta, Fajar kembali ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Kiai Mamur, yang sudah menunggu di ruang tamu, terkejut melihat kondisi anaknya yang tidak seperti biasanya. "Fajar, kamu sudah lupa diri," kata Kiai Mamur dengan suara lemah, namun penuh rasa kecewa. "Kamu anak seorang kiai. Kamu harus menjaga diri dan menjadi contoh bagi orang lain." Fajar hanya terdiam, matanya sayu, dan aroma alkohol masih tercium dari tubuhnya. Ia mencoba menghindari tatapan ayahnya, namun Kiai Mamur tidak dapat menahan perasaan hatinya yang remuk. "Apa yang terjadi pada dirimu, Fajar? Mengapa kamu berubah seperti ini?" tanya Kiai Mamur lagi, kali ini dengan suara lebih lembut. Fajar tidak dapat menjawab. Ia merasa cemas dan bingung, tapi kebingungannya lebih karena takut menghadapi kenyataan bahwa ia telah mengecewakan orang yang paling ia sayangi. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Maafkan aku, Ayah." Hanya itu yang keluar dari mulut Fajar dengan suara hampir tak terdengar. Kiai Mamur mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut. "Anakku, hidup ini adalah pilihan. Kamu memilih jalanmu sendiri. Tapi ingatlah, kamu selalu bisa kembali. Kami selalu ada untukmu." Namun, meskipun kata-kata itu penuh kasih, Fajar merasa terhimpit oleh rasa malu yang luar biasa. Sebuah perasaan yang sudah sering datang setiap kali ia menyadari betapa jauhnya ia telah menjauh dari ajaran orang tuanya. Setiap malam, perasaan itu terus mengganggu pikirannya, tapi ia merasa seakan terperangkap dalam lingkaran kebiasaan buruk yang sulit dihentikan. Pada pagi harinya, setelah insiden itu, Fajar merasa cemas dan bingung. Di satu sisi, hatinya merasa rindu untuk kembali ke jalan yang benar. Namun di sisi lain, godaan duniawi dan teman-temannya yang terus mengajaknya keluar untuk berpesta semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali ia berusaha untuk kembali ke jalan yang lurus, sesuatu dalam dirinya selalu menariknya mundur. Pada suatu sore, saat Fajar sedang duduk termenung di halaman pesantren, ia mendengar suara seseorang yang akrab di telinganya. Itu adalah suara teman lamanya, Rudi, yang datang dari arah jalanan. Rudi adalah teman masa kecil Fajar, yang dulu selalu bersama-sama mempelajari kitab-kitab agama. Namun, Rudi kini sudah berubah. Ia sering terlihat menghabiskan waktu dengan teman-teman yang suka berfoya-foya, dan tak jarang memanfaatkan Fajar untuk ikut serta dalam pesta-pesta malam. "Fajar, ayo ikut aku. Ada pesta besar malam ini di kota, tempat yang seru. Semua orang bakal datang, ini kesempatan yang gak boleh dilewatkan," ajak Rudi dengan nada yang menggoda. Fajar menatap Rudi dengan tatapan kosong. Hatinya berbenturan antara rindu akan kebersamaan dengan teman-teman lama, dan rasa malu kepada ayahnya. Namun, ego dan godaan untuk merasakan kebebasan membuat Fajar akhirnya setuju. Malam itu, Fajar dan Rudi berangkat menuju kota. Ketika sampai di tempat pesta,
Fajar merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi sangat berbeda. Musik keras, tawa dan canda tanpa batas, serta suara gelas beradu. Semua orang terlihat menikmati malam itu dengan cara mereka sendiri. Fajar, yang tadinya hanya berniat untuk menonton, mulai merasa tertarik untuk ikut bergabung. Alkohol disodorkan kepadanya, dan meskipun ada sedikit rasa ragu, ia akhirnya meminumnya. Malam itu, Fajar merasa seperti mendapatkan pelarian dari semua perasaan kesepian dan penyesalan yang sudah lama menghantuinya. Namun, semakin malam, Fajar merasa semakin kehilangan arah. Ia mulai merasa tidak nyaman, tubuhnya lemas, dan pikirannya mulai kabur. Setiap tegukan minuman semakin mengaburkan batasan antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Di dalam kerumunan, ia merasa terasing. Hatinya kembali teringat pada wajah ayahnya yang penuh harapan, dan ibu yang selalu berdoa untuknya. Namun, suara di dalam dirinya berbisik, "Ini yang kamu inginkan. Ini kebebasan yang sesungguhnya." Fajar kembali menenggak minumannya, berharap bisa melupakan semua rasa bersalah yang menghimpitnya. Saat Fajar mulai menyingsing, Fajar akhirnya pulang ke pesantren. Namun kali ini, langkahnya terasa sangat berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sebuah bagian yang tak akan bisa kembali. Saat ia membuka pintu rumah, Kiai Mamur sudah menunggu dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. "Fajar, di mana dirimu sebenarnya?" tanya Kiai Mamur dengan suara yang tidak keras, namun penuh dengan ketulusan dan harapan yang masih ada di dalam hati sang Kiai. Fajar hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa seperti sudah terlalu jauh tersesat, namun di dalam hatinya, secercah harapan masih ada. Ia ingin berubah, ingin kembali ke jalan yang benar, tetapi untuk melangkah kembali, ia harus melawan dirinya sendiri. Sejak malam itu, Fajar semakin bingung dengan dirinya. Ia tahu ia harus berubah, namun perasaan terjebak dalam kebiasaan buruk terus menghantui langkah-langkahnya. Namun, pada titik terendah dalam hidupnya, Fajar tidak tahu bahwa sebuah perubahan besar sedang menunggu di hadapannya. Hari-hari Fajar di pesantren semakin penuh dengan ketidakpastian. Meskipun ia masih berusaha menjalani kehidupan sebagai seorang santri, ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Setiap kali ia duduk di majelis ilmu, mendengarkan ceramah ayahnya, Kiai Mamur, seakan ada sebuah dinding tebal yang membatasi hatinya. Kata-kata sang ayah yang penuh hikmah dan nasihat seakan bergema di telinga, namun sulit untuk menyentuh hatinya yang keras. Fajar merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia merindukan kehidupan yang lebih baik, penuh kedamaian dan ketenangan. Di sisi lain, godaan duniawi yang semakin mendalam membuatnya semakin sulit untuk kembali. Ia sering berlari ke warung kopi di luar pesantren, tempat di mana teman-temannya berkumpul untuk menghabiskan waktu dengan bermain kartu, atau sekadar berbicara tentang hal-hal duniawi yang jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Suatu malam, setelah mengikuti pengajian yang diadakan di pesantren, Fajar merasa gelisah. Ia berjalan kaki menuju warung kopi di ujung jalan, di mana Rudi dan teman-temannya biasanya berkumpul. Hatinya seakan terus tertekan oleh suara hatinya yang berteriak untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, setiap langkah yang ia ambil seolah semakin jauh dari apa yang benar. Di warung kopi, teman-temannya sedang duduk sambil tertawa-tawa. Mereka menyapa Fajar dengan ceria, menawarkan rokok dan minuman keras. Fajar tahu ini adalah godaan yang akan selalu ada, tetapi ia tetap duduk di meja mereka, meskipun hati kecilnya menolak. "Fajar, sudah lama gak nongkrong bareng kita. Ayo, coba minum, lepasin stres," ujar Rudi, sambil menyodorkan botol minuman keras yang sudah terbuka. Fajar merasa terhimpit antara rindu untuk kembali ke kehidupan lamanya dan takut akan mengecewakan ayahnya lagi. Namun, ia akhirnya mengambil botol itu, meminumnya sedikit demi sedikit, merasa seakan bisa melupakan semua perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Namun, semakin lama, Fajar semakin merasa hampa. Ia tidak bisa menikmati kebersamaan ini seperti dulu. Rasa kosong itu semakin menyiksa, dan setiap tegukan alkohol hanya menambah rasa gelisah dalam hatinya. Tiba-tiba,
Ingatan akan ayahnya yang selalu mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar datang seperti kilat. Fajar berhenti sejenak dan menatap keluar jendela warung. Sesaat, ia teringat akan wajah ayahnya yang selalu penuh harap, serta ibunya yang selalu mendoakan kebaikannya. Fajar terdiam, memandangi langit yang mulai gelap. Hatinya seperti tergerus oleh penyesalan. Namun ia tidak tahu bagaimana cara mengubah semuanya. Ia merasa seolah ada sebuah kekuatan besar yang menghalangi dirinya untuk kembali. Malam itu, Fajar pulang lebih awal dari biasanya. Namun, rasa gelisah yang ia rasakan tak bisa ia hindari. Ia merasa cemas dan takut, tetapi juga tidak tahu harus kemana lagi. Begitu ia sampai di rumah, Kiai Mamur sedang duduk di ruang tamu, menunggunya. "Ayah, aku..." Fajar mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Kiai Mamur menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betul apa yang sedang dialami Fajar, meskipun sang anak tidak mengatakannya. Kiai Mamur sudah lama merasa cemas dengan perubahan dalam diri Fajar. Namun, sebagai seorang ayah dan guru, ia tahu bahwa perubahan itu hanya bisa datang dari dalam diri anaknya sendiri. "Fajar," kata Kiai Mamur lembut, "hidup ini penuh dengan pilihan. Kamu bisa memilih untuk terus berjalan dalam kegelapan, atau kamu bisa memilih untuk kembali ke jalan yang terang. Kami selalu ada untukmu, tidak peduli seburuk apapun keadaanmu." Fajar menunduk. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa sangat bersalah. Selama ini, ia tahu bahwa ia telah mengecewakan orang tuanya. Namun, ia merasa seolah dirinya terperangkap dalam kebiasaan buruk yang sudah terlalu lama ia jalani. "Ayah, aku merasa aku tidak bisa lagi berubah," kata Fajar, suaranya bergetar. "Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terperangkap dalam dunia ini." Kiai Mamur tidak segera menjawab. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk mengubah hati Fajar. Namun, ia percaya bahwa suatu hari, Fajar akan menemukan jalan kembali. "Fajar," Kiai Mamur berkata dengan penuh ketulusan, "kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita sudah berjalan dalam kegelapan sampai kita benar-benar melihat cahaya. Jangan biarkan hatimu tertutup, meskipun jalan untuk kembali terasa berat. Setiap langkah menuju cahaya adalah langkah yang benar." Kata-kata ayahnya itu seperti sebuah percikan kecil yang menyentuh hati Fajar. Meski hatinya penuh dengan keraguan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya. Ada secercah harapan yang mulai muncul, meskipun sangat kecil. Fajar kembali ke kamarnya malam itu dengan perasaan campur aduk. Tidur tidak datang dengan mudah. Pikirannya terus berputar, mengingat setiap kesalahan yang telah ia buat. Namun, di tengah kegelisahannya, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa meskipun langkahnya berat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada keesokan harinya, Fajar bangun lebih pagi dari biasanya. Ia keluar dari kamarnya dan menuju ke halaman pesantren. Di sana, ia melihat beberapa santri sedang berlatih membaca Al-Quran. Fajar teringat kembali pada masa kecilnya, saat ia sangat mencintai Al-Quran, saat ia merasa dekat dengan Allah, dan merasa damai ketika berada dalam lingkungan pesantren. Dengan langkah ragu, Fajar duduk di salah satu sudut halaman. Ia membuka Al-Quran yang sudah lama terletak di atas rak kamarnya. Ia mulai membaca beberapa ayat, meskipun suaranya terdengar serak. Saat itu, ada sebuah perasaan yang tak bisa ia ungkapkan, sebuah perasaan yang sangat dalam dan menyentuh hatinya. Fajar merasa seakan-akan Allah sedang memanggilnya untuk kembali, untuk memulai langkah baru. Namun, Fajar tahu bahwa perjalanannya baru dimulai. Perubahan tidak akan datang dalam semalam. Jalan untuk insyaf itu penuh dengan cobaan dan rintangan. Tetapi ia merasa bahwa kali ini, hatinya sudah mulai terbuka untuk menerima cahaya. Fajar berdiri dan melangkah menuju masjid kecil di pesantren itu. Ia ingin kembali merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa langkah pertama adalah yang paling berat, tetapi ia juga tahu bahwa hanya dengan kesungguhan hati, ia bisa kembali kepada Tuhan. Dan malam itu, Fajar berdoa dengan penuh harapan,
berharap Allah memberikan petunjuk untuk jalan yang benar. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia merasa bahwa insyaf adalah awal dari sebuah perubahan besar yang akan datang. Fajar merasa ada semangat baru yang mulai menyala dalam dirinya setelah ia memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengikuti sholat berjamaah di masjid pesantren, dan mulai kembali membuka kitab-kitab agama yang dulu sering ia tinggalkan. Meskipun perjalanan batin ini terasa sangat berat, ia tidak ingin menyerah. Fajar tahu bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja. Ia harus berjuang melawan kebiasaan buruknya yang sudah mengakar begitu dalam. Namun, cobaan demi cobaan datang silih berganti. Meskipun hatinya mulai terbuka dan ia merasa lebih dekat dengan Allah, dunia luar masih saja mencoba menariknya kembali ke dalam pelukan godaannya. Di suatu pagi, saat Fajar sedang berjalan menuju masjid, ia bertemu dengan teman-temannya yang dulu sering menjadi tempat ia melarikan diri. "Fajar, lama tak jumpa. Kenapa kok tiba-tiba jadi rajin sholat? Gak asik banget, bro," ujar Rudi dengan senyum lebar, tampak sedikit meremehkan. Fajar hanya menatapnya dengan tatapan tenang. Ia merasa sedikit canggung, tapi berusaha untuk tidak terbawa dengan pembicaraan teman-temannya. Namun, Rudi terus menggodanya. "Yuk, ikut gue. Malam ini ada pesta besar. Banyak cewek, banyak minuman. Ayo, jangan ketinggalan," goda Rudi, mencoba menarik Fajar ke dalam kehidupan yang dulu mereka jalani bersama. Fajar merasa perasaan itu kembali datang, godaan untuk ikut serta. Namun, di dalam hatinya, suara kecil berkata, "Jangan. Ini bukan jalan yang kau cari." Ia menatap teman-temannya dengan penuh perasaan, dan berkata dengan tegas, "Terima kasih, Rudi, tapi aku sekarang ingin fokus pada hidup yang lebih baik. Aku tidak bisa ikut." Rudi terkejut mendengar jawaban Fajar. Ia tidak mengira bahwa sahabatnya yang dulu selalu ikut dalam pergaulan bebas kini bisa menolak godaan tersebut. Namun, ia tidak terlalu peduli dan hanya tertawa kecil. "Kalau gitu, selamat deh jadi orang taat. Gak usah terlalu serius, Fajar." Fajar berjalan pergi, meskipun hatinya sedikit berdebar. Ada rasa takut akan penolakan, ada rasa cemas karena merasa ditinggalkan. Namun, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini adalah yang terbaik untuknya. Tidak ada yang lebih penting dari kedamaian hati dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Malam itu, Fajar kembali ke kamar pesantrennya dengan perasaan bercampur. Ia duduk termenung, mengingat betapa banyaknya cobaan yang datang dalam hidupnya. Setiap hari, godaan untuk kembali ke kebiasaan lama selalu ada. Namun, dengan tekad yang bulat, ia berusaha untuk menahan diri dan berfokus pada tujuannya. Namun, Fajar juga mulai merasakan kesepian yang mendalam. Ia merindukan teman-temannya, masa-masa indah ketika mereka berbagi tawa dan kebebasan. Ia merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda, satu dunia yang penuh dengan kebahagiaan palsu, dan satu dunia yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang, ia merasa sangat terasing dari teman-temannya, merasa seperti mereka sudah tidak lagi mengerti dirinya. Suatu malam, setelah pengajian, Fajar duduk sendirian di teras pesantren, melihat langit yang gelap, penuh bintang. Di sana, ia merasakan sebuah perasaan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang sedang berbicara di dalam hatinya. Ia ingat kembali kata-kata ayahnya yang pernah berkata, "Anakku, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap langkahmu adalah pilihanmu. Kamu bisa memilih untuk terus berjalan dalam kegelapan atau kembali ke jalan yang terang." Fajar menatap bintang-bintang itu dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia harus menghadapi ujian-ujian yang datang dan tetap teguh pada pendirian, meskipun seringkali ia merasa rapuh. Esok harinya, Fajar kembali ke pesantren dengan semangat yang lebih besar. Namun, hari itu juga membawa ujian baru yang tidak terduga. Saat ia sedang membantu membersihkan halaman pesantren, seorang pemuda asing datang ke pesantren, mencari Kiai Mamur. Pemuda itu mengenakan pakaian modern yang mencolok, berbeda dengan pakaian para santri yang sederhana. "Assalamualaikum,
Kiai Mamur ada di sini? Tanya pemuda itu kepada salah seorang santri yang sedang membersihkan halaman. Santri itu menunjuk arah ruang tamu tempat Kiai Mamur biasa mengajar. Pemuda itu bergegas berjalan ke sana. Namun Fajar tertegun melihatnya. Tiba-tiba, rasa khawatir menyelimutinya. Pemuda ini tampaknya bukan dari desa ini, dan Fajar bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kedatangannya. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar dari ruang tamu dengan Kiai Mamur. Mereka berbincang dengan serius. Namun Fajar tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Yang ia tahu adalah bahwa pemuda itu tampaknya mengenal ayahnya dengan baik. Beberapa hari kemudian, pemuda itu datang kembali. Kali ini ia menghampiri Fajar yang sedang duduk di depan masjid. Tampak bingung dengan tatapan mata yang penuh rasa penasaran. "Kamu Fajar, kan?" tanya pemuda itu dengan suara yang tenang. Fajar menatapnya, tidak yakin harus menjawab apa. "Iya, saya Fajar. Ada yang bisa saya bantu?" Pemuda itu tersenyum tipis. "Saya Yuda, teman lama ayahmu. Saya datang untuk mengingatkanmu tentang sesuatu yang penting." Fajar terkejut. Teman lama ayahnya? Sejak kapan ayahnya punya teman seperti ini? Sebuah pertanyaan muncul di dalam hatinya. Namun ia tidak langsung mengungkapkannya. "Ayahmu banyak bercerita tentangmu, Fajar. Ia sangat mencintaimu dan sangat mengharapkan perubahan dalam hidupmu. Tapi kamu harus tahu, setiap pilihan yang kita buat akan ada konsekuensinya. Kamu tidak bisa terus-menerus mengabaikan panggilan hati dan kehidupan yang sudah diberikan padamu," kata Yuda dengan suara yang dalam dan penuh makna. Fajar terdiam, perasaan bersalah mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata Yuda terasa seperti petunjuk yang ia butuhkan. Seakan-akan, ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mengembalikan hidupnya yang sudah lama hilang. Hari itu, setelah berbicara dengan Yuda, Fajar merasa lebih yakin dengan pilihan hidupnya. Ia tahu bahwa ia harus lebih berani menghadapi kenyataan, untuk tidak lagi lari dari kesalahan masa lalu. Dan lebih dari itu, ia harus menjadi sosok yang dapat dibanggakan oleh ayahnya. Malam itu, Fajar kembali berdoa. Ia berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjalani jalan yang penuh ujian ini. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Namun ia juga tahu bahwa hanya dengan kesabaran dan keteguhan hati, ia bisa menemukan kembali jalan yang lurus. Setelah percakapan mendalam dengan Yuda, Fajar merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya. Kata-kata Yuda yang mengingatkannya tentang tanggung jawabnya sebagai anak seorang kiai benar-benar menancap dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik orang tuanya, pesantren, dan seluruh masyarakat yang mengharapkan kebaikan darinya. Sejak saat itu, Fajar bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terjebak lebih lama dalam dunia yang hanya menawarkan kenikmatan sementara. Namun, meskipun hatinya sudah penuh tekad, perjalanannya untuk berubah tidak semudah yang ia bayangkan. Dunia lama yang pernah ia tinggalkan, dunia yang penuh dengan kebebasan tanpa batas, selalu mengintai di setiap sudut kehidupan. Fajar merasa seolah-olah ada dua kekuatan yang berperang di dalam dirinya. Satu yang mendorongnya untuk tetap berada di jalur yang benar, dan satu lagi yang menariknya kembali ke kebiasaan buruk yang sudah terlalu lama ia jalani. Hari-hari berjalan dengan penuh tantangan. Fajar mulai lebih sering menghadiri pengajian dan melibatkan dirinya dalam kegiatan pesantren. Ia merasa ada kedamaian dalam hatinya setiap kali duduk di tengah-tengah para santri, mendengarkan nasihat dan belajar dari ilmu yang diajarkan oleh Kiai Mamur. Namun, godaan tidak pernah berhenti datang. Suatu hari, ketika Fajar sedang berjalan menuju masjid untuk sholat asar, ia bertemu lagi dengan Rudi dan beberapa teman lamanya. Mereka sedang berkumpul di bawah pohon besar di dekat pesantren, tertawa terbahak-bahak sambil menenggak minuman keras. Begitu melihat Fajar, mereka langsung menyapanya dengan ceria. "Fajar, ayo sini, gabung sama kita. Udah lama gak nongkrong bareng. Kamu jangan terlalu serius lah, hidup itu harus dinikmati," seru Rudi sambil menyodorkan botol minuman. Fajar merasa sedikit terperangkap. Tangan kanannya ingin menerima botol itu, tetapi hatinya yang lain terus berkata,
Jangan. Kamu sudah memilih jalan yang benar. Jangan biarkan mereka menghalangimu. Fajar menatap mereka sejenak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ia benar-benar tidak cocok lagi dengan kehidupan mereka. Aku sudah berubah, Rudy, jawab Fajar, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Aku tidak bisa lagi ikut dalam kebiasaan seperti ini. Aku harus fokus pada hidupku yang lebih baik. Rudy tampak terkejut dan bahkan sedikit meremehkan. Kamu serius, Fajar? Gak ada yang berubah kok dari hidupmu. Percuma kamu jauh-jauh dari kehidupan seru ini. Fajar tersenyum kecil. Ia tahu bahwa Rudy hanya tidak mengerti. Itu bukan masalahnya lagi. Yang penting adalah dirinya sendiri, dan jalan yang ia pilih. Aku benar-benar minta maaf, Rudy. Aku tidak bisa lagi ikut, kata Fajar dengan tegas. Setelah itu, Fajar berjalan meninggalkan teman-temannya tanpa menoleh. Ia merasa sedikit cemas karena telah menghadapi godaan yang besar. Namun di sisi lain, hatinya merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa melawan godaan itu adalah langkah besar dalam perjalanannya menuju perubahan. Namun, meskipun berhasil menahan diri dari godaan, perjalanan Fajar tidak tanpa tantangan. Di malam hari, perasaan kesepian sering datang kembali. Ia merasa terisolasi dari teman-temannya yang dahulu, dan kadang-kadang perasaan rindu akan kehidupan bebas itu datang menyerang. Setiap kali ia mendengar tawa dari luar pesantren atau melihat para pemuda yang sedang berkumpul, hatinya terasa tertarik untuk bergabung. Tetapi, Fajar tahu betul bahwa sekali ia kembali ke dunia itu, ia bisa kehilangan arah lagi. Pada suatu malam, setelah mengikuti pengajian, Fajar duduk di sebuah pojok masjid dan merenung. Hatinya penuh dengan keraguan dan kelelahan. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin menyerah. Ia merasa seolah-olah ia tidak cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Tiba-tiba, langkah seseorang terdengar mendekat. Fajar menoleh dan melihat Kiai Mamur, ayahnya, yang duduk di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, sang Kiai hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Ayah, suara Fajar tercekat. Ia merasa tidak mampu untuk menyembunyikan kekhawatirannya lagi. Ada apa, Fajar? Kiai Mamur bertanya dengan lembut, seolah-olah sudah mengetahui apa yang ada dalam hati anaknya. Ayah, aku merasa sangat kesepian. Aku merasa tidak ada yang mengerti aku di sini, kata Fajar dengan suara rendah. Aku rindu teman-teman lamaku. Mereka selalu ada untukku, meskipun dalam keburukan. Kiai Mamur menatapnya dalam-dalam, lalu dengan sabar berkata, Fajar, perubahan itu tidak mudah. Ketika kamu memilih untuk kembali kepada Allah, kamu harus siap dengan segala ujian. Kadang, ujian itu datang dalam bentuk kesepian, godaan, atau bahkan perasaan ditinggalkan. Tetapi, kamu harus ingat satu hal, Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha untuk berubah. Jika hatimu tulus, maka pertolongannya akan datang. Fajar menunduk, mencerna setiap kata yang keluar dari bibir ayahnya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Perubahan itu memang tidak akan datang dengan mudah. Bahkan terkadang, ia harus melewati masa-masa yang penuh dengan ujian dan kesulitan. Ayah, aku takut kalau aku tidak cukup kuat untuk melewati semua ini, kata Fajar dengan suara yang hampir tak terdengar. Kiai Mamur menepuk bahunya lembut. Anakku, kekuatanmu tidak berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah. Ketika kamu merasa lemah, ingatlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kembali padanya adalah sebuah kemenangan, Fajar. Jangan pernah merasa sendirian. Fajar merasa air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat dekat dengan ayahnya. Kata-kata itu memberi kekuatan baru dalam dirinya, meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh cobaan. Ia tahu, selama ia berusaha dengan hati yang tulus, ia tidak akan pernah sendiri. Sejak malam itu, Fajar mulai merasa lebih tenang. Setiap kali perasaan kesepian datang, ia mengingat kembali kata-kata ayahnya. Ia tahu bahwa ia harus tetap berjuang, meskipun banyak hal yang akan mengujinya. Setiap hari,
Ia berusaha untuk lebih baik, meskipun terkadang ia merasa lelah dan hampir putus asa. Namun, setiap kali ia merasa terjatuh, ia kembali bangkit dengan kekuatan yang datang dari doa dan keteguhan hati. Fajar sadar, jalan untuk insyaf tidak akan pernah mudah, tetapi itulah jalan yang benar. Dan meskipun dunia di luar sana terus mencoba menariknya kembali, ia tahu bahwa ia memiliki tujuan yang lebih besar, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Fajar sudah memilih jalan yang benar, dan meskipun jalannya penuh dengan ujian dan godaan, ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah langkah menuju perubahan yang sejati. Perjalanan Fajar menuju insyaf tidak berakhir dengan mudah. Namun pada akhirnya ia menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan bantuan doa, dukungan ayahnya, dan keteguhan hati untuk berubah, Fajar akhirnya mampu mengatasi segala rintangan yang datang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa meskipun perjalanan untuk kembali ke jalan yang benar penuh dengan cobaan, setiap usaha dan tekad yang tulus akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah.